yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, yakni hati yang syirik. Dan Dia mengampuni apapun dosa yang selain syirik, itu pun bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Shadaqallahul Azim. Inilah bukti ayatnya. Ketika kita belum lepas dari dosa besar itu, yakni dosa syirik, maknanya kita bisa melihat di dalam setiap hati kita masing-masing, bila yang wujud di dalam hati kita masih diri kita, itu tandanya syirik. Bila yang hidup di dalam hati kita masih diri kita, itu tandanya syirik. Bila yang berkuasa di dalam hati kita masihlah diri kita, itu pun tandanya syirik. Bila yang bisa sholat di dalam hati kita masih diri kita yang merasa bisa sholat, itu pun tandanya syirik. Bila kita melakukan ibadah di dalam hati kita, kita yang merasa bisa melakukan semua amal ibadah yang kita kerjakan, itu pun tandanya syirik. Berarti dosa besar itu bukan hanya dilaku maksiatnya dohir saja. Akan tetapi dosa besar itu pun bisa terjadi kepada orang-orang yang merasa dirinya ahli sholat. Dosa besar itu pun bisa menjadi miliknya orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang ahli ilmu, orang-orang yang ahli amal, orang-orang yang ahli zikir, orang-orang yang ahli puasa, ketika di dalam hatinya masih wujud diri manusianya daripada wujud Tuhannya. Ketika di dalam hatinya masih wujud hidup manusianya daripada hidup Tuhannya. Ketika di dalam hatinya masih wujud kekuasaan manusianya di dalam hatinya daripada kekuasaan Tuhannya. Itulah semuanya dosa yang besar. Jadi kira-kira selama ini apa yang kita andalkan, apa yang kita bangga-banggakan dengan amal kita? Oh, ternyata saat ini kita sudah tahu, ternyata semua amal itu amal pendosa, meskipun kelihatannya sholat. Amal pendosa, meskipun kelihatannya ibadah. Amal pendosa meskipun kelihatannya suka berzikir, tapi berzikirnya pasti jatuh berzikir kepada hawa nafsunya sendiri yang merasa mampu untuk berzikir. Itulah orang-orang yang syirik. Jadi bagaimana cara untuk melepaskan dari segala kesirikan-kesirikan hati ini agar semua ibadah-ibadah kita diterima? Ya syaratnya harus taubat dulu dari kesirikan, yaitu harus masuk Islam di sisi Allah, bukan masuk Islam di sisi ala hawa nafsu ala manusia, yakni bertaubat dahulu sebelum beramal. Bagaimana mungkin kita beramal sementara kita sudah
ada di dalam belenggu dosa yang besar, dosa yang tak pernah diampuni bila kita tidak bertaubat dari dosa-dosa itu. Hakikatnya dosa itu apa sih? Bagaimana rupanya dosa itu kok ditakuti oleh kebanyakan manusia? Hakikat dosa itu adalah ketika kewujudan manusiamu merasa lebih wujud, lebih ada daripada wujud Tuhanmu di hatimu, ya itulah dosa. Ketika diri manusiamu masih ada, kita berada di lembah-lembahnya dosa, berada di dalam besar-besarnya dosa, maka takkan ada kesucian di dalamnya. Untuk menyembah, mengabdi dan kembali kepada Allah, ya wajib sucikan dulu semuanya dari kewujudan dirimu di hatimu. Sucikan semuanya dari kehidupan manusiamu di hatimu. Sucikan semuanya dari kekuasaan diri manusiamu di hatimu. Bila sudah suci bersih kehadiran manusiamu di hatimu, maka nyatalah kesucian Tuhanmu yang telah memperjalankanmu. Itulah yang dimaksud amal kebajikan. Itulah yang dimaksud amal soleh di sisi Allah. Ketika Allah sudah jadi Tuhan bagi manusianya, ketika Allah wujud atas diri manusianya, ditandai hancur leburnya diri manusianya di hatinya. Di dalam surat Asy-Syu'ara ayat yang ke 71. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man taba wa amila shalihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Yang artinya, dan barang siapa bertobat dan mengerjakan kebaikan, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya taubat. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi maknanya tobat kita sekarang sudah tahu. Sejati mbok-mbokane atau induk-induknya tobat kita sudah tahu sekarang. Bila induknya tidak kita taubati, semuanya kotor, semuanya akan najis, semuanya akan jatuh ke dalam kemurtadan. Tidak selamat semua apa yang kita amalkan bila induk dari induknya taubat belum kita taubati. Apa itu? Kesyirikan hati kita. Jadi induk dari induknya taubat itu adalah ketika kita masih jadi Tuhan di hati kita. Itu yang wajib kita dahulukan. Ini kan ajaran Islam. Katanya Allah wujud. Selain Allah tidak wujud. Tapi aplikasi kita selama ini bukan berada di dalam aturan agama Islam itu sendiri. Kita jauh menyimpang dari agama apa yang kita peluk selama ini. Seolah-olah beragama, tapi sebenarnya jauh dari agama. Kenapa? Karena mengabaikan ajaran-ajaran agamanya sendiri.
Bagaimana cara untuk mengaplikasikan taubatan nasuha ini? Yakni kita wajib mewujudkan hanya Allah di hati kita daripada kewujudan diri manusia kita sendiri di hati kita. Itu yang awal. Jadi bagaimana caranya untuk mewujudkan Allah di hati kita daripada kewujudan diri manusia kita sendiri di hati kita? Ya kita harus sadar diri kita ini ciptaan, bukan sang pencipta. Ya kita wajib sadar diri kita ini buatan, bukan yang membuat. Ya kita wajib sadar diri kita ini hanyalah makhluk, bukan sang Khalik. Akan tetapi praktek di dalam hati kita malah sebaliknya. Seolah-olah kita merasa diri kita makhluk, tapi kelakuannya, hatinya malah menjadi sang Khalik. Pencipta hidupnya, pencipta ibadahnya, pencipta sholat-sholatnya, pencipta pekerjaannya, pencipta kekayaannya. Prakteknya praktek jadi Tuhan, tapi ngaku sebagai Khalik, ngaku sebagai makhluk. Aku hanya makhluk Allah, tapi hatinya jadi sang pencipta. Buktinya apa? Allahnya ora kanggo, Allahnya tak diperdulikan. Ibarat seorang wayang sudah dibuat dengan susah payahnya. Ketika wayang sudah selesai dibuat dan ditancapkan di pelepah pisang, wayangnya bilang, "Stop, wahai dalang, aku bisa hidup sendiri. Enyalah engkau dari hadapku, wahai dalang. Stop, wahai dalang, aku bisa jalan sendiri di dunia ini. Engkau enyahlah dari hadapanku. Stop, wahai dalang, aku bisa ngapa-ngapain sendiri. Kau tak perlu membantuku, kau tak perlu memperjalankanku, karena aku mampu jadi Tuhan sendiri atas diriku sendiri." Seperti itu kan kita, tapi tidak kita sadari selama ini. Kenapa? Karena kita sudah ikut menjadi budak-budaknya iblis dan setan, yang mana iblis tak mau bersujud kepada keadamannya, tidak mau bersujud kepada ketiadaannya. Maknanya bersujud di sini bukan sujud-sujud dohir lo ya, jangan salah paham. Maknanya sujud di sini adalah terima, rela, ridho bahwa dirimu tak ada, yang ada hanya Allah. Itu maksudnya sujud. Itu maksudnya tahajud, untuk mentiadakan dirimu di hatimu. Itu yang dikatakan tahajud itu. Bila kita rajin sholat, bila kita rajin tahajud, tapi yang masih bisa tahajud manusianya, ya bukan tahajud itu. Maknanya selama ini kita hanya bersujud kepada iblis daripada kepada Allah. Apa kenyataannya? Kita setelah melakukan amal-amal itu, kita telah mengistiqomai tahajud yang kita lakukan, kita merasa bangga, kita merasa lebih mulia daripada orang-orang yang malas tahajud. Itulah buktinya bahwa kita selama ini bertahajud ya menghadap iblis daripada menghadap Allah.
Jadi makna tahajud ala dohir, makna tahajud ala hawa nafsu, ya gerak-geriknya badan itu yang masih diaku-akui oleh manusianya yang berkuasa atas laku-lakunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk kembali kepada Allah, jadi untuk kembali berpegang teguh kepada agama Allah, ya wajib kita taubat dahulu. Ya wajib kita merelakan, meridhokan, belajar mengheningkan, menghancurkan, mematikan, memalamkan, mensunyikan kewujudan diri manusia kita di hati kita. Karena diri kita itulah api-api jahanam itu. Karena diri kitalah api-api neraka itu. Karena diri kitalah hakikat dosa itu ketika kita masih ada. Berarti bila kita masih ada, Allahnya kan tidak ada. Berarti selama ini kita mengaku menyembah Allah hanya dusta-dusta saja. Eto iwai, Tuhani pangeran, Tuhannya Allah, Tuhannya Allah, Tuhannya Bapa, Tuhannya Romo, Tuhannya Gusti, Tuhannya Sang Yang Wiji. Tapi di dalam hatinya yang ada hanya hawa nafsunya sendiri. Semuanya hanya agama-agama pencitraan saja, agar dianggap orang lain kita sudah ahli agama, punya agama. Karena sebenar-benarnya agama di sisi Allah, Sang Pencipta manusia itu, yakni masuk ke dalam agama Allah. Kapan? Ketika kita sudah rela dan ridho hanya diperjalankan Allah, tidak jalan sendiri-sendiri. Apa agama Allah itu? Apa agama Sang Dalang itu? Ketika sang wayang sudah rela ridho apapun yang diperankan oleh Sang Dalang, apapun peran kehidupan ini, hatinya selalu rela dan ridho atas ketetapan-ketetapan yang dihadapinya. Itulah yang dimaksud bertuhan dan beragama. Allah versinya, kitab-kitab sucinya Allah yang sudah ada di dunia ini. Kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, semuanya to the point-nya menerangkan keesaan Tuhan yang telah menciptakan manusia. Akan tetapi manusianya tidak mau mengesahkan Allah di dalam hatinya, kecuali mengesahkan hawa nafsunya sendiri. Makanya itu panas, saling permusuhan antar agama, saling permusuhan antar golongan, saling permusuhan antar aliran, karena masing-masing manusianya merasa benar sendiri dengan apa yang diyakininya. Itulah bukti bahwa yang kita peluk selama ini agama dan bertuhannya, versinya iblis dan setan, agar mudah mengadu domba manusia dengan yang lainnya. Kita selama ini menjadi budak-budaknya iblis. Kalau kita sudah menyadari itu semua, apakah kita masih berdiam diri diperbudak oleh iblis dan setan? Kalau kita menyadari semua ini, bahwa selama ini kita salah di dalam bertuhan, karena selama ini kita salah di dalam beragama, karena kita salah selama ini bagaimana cara menyembah, mengabdi, datang kembali kepada Tuhan, maka bergegaslah hijrah,
persiapkan hatimu. Sering-seringlah bertafakur, sering-seringlah menghening-heningkan dirimu di hatimu, agar nantinya nyata keberadaan Tuhanmu atas dirimu di hatimu. Kenapa keterangan di sini banyak di hatimu, di hatimu? Karena babakan iman, babakan takwa, babakan bertuhan dan keyakinan adanya hanyalah di hatimu sebagai bukti dari keimananmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi setelah kita bertaubat kepada Allah, bertaubat dari menjadi Tuhan, bertaubat dari perampasan-perampasan perwujudan diri manusia kita, bertaubat dari merampas kehidupan Allah, bertaubat dari merampas mengakui rohullah sebagai roh manusianya, maka setelah itu suci bersihlah, ditandai dengan sirnanya, hancurnya, kiamatnya dirimu di hatimu. Maka setelah itu sucilah dirimu di hadapan Sang Maha Suci. Awalnya tak ada, kembali tak ada. Asalnya tak wujud, kembali tak wujud. Asalnya tak hidup, kembali tak hidup. Asalnya tak bisa berpuasa, kembali tak punya kuasa. Asalnya tidak bisa sholat, tidak bisa puasa, tidak bisa ibadah, tidak bisa sholawatan, tidak bisa berzikir, kembali tidak bisa apa-apa. Sesungguhnya yang tidak bisa apa-apa itu ya manusia. Sesungguhnya yang laisa kamitslihi syai'un, yang tidak bisa apa-apa dan yang tak bisa berstatus siapa-siapa, ya manusianya. Di dalam surat Al-Insan ayat pertama, silakan baca sendiri ayatnya, biar tahu siapa yang laisa kamitslihi syai'un itu. Bila Allah kita sandarkan di dalam laisa kamitslihi syai'un, selamanya kita menjadi Tuhan terus. Tidak akan pernah jumpa dengan pintu taubat bila Allah tidak bisa apa-apa, dan bila Allah tidak bisa mensiapa-siapakan makhluknya. Berarti Allah kan selama ini tidak kita kuasakan menguasai seluruh makhluk. Karena bagi kita selama ini seolah-olah makhluk punya kuasa sendiri-sendiri. Makhluk punya kewujudan sendiri-sendiri. Makhluk punya kehidupan sendiri-sendiri. Makhluk punya kekuasaan sendiri-sendiri. Sehingga di dalam ketika kita mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, ila arwahi ini bin ini, ila arwahi ini bin ini, seolah-olah roh itu banyak. Seolah-olah manusia punya hidup sendiri-sendiri. Bila manusia punya hidup sendiri-sendiri, mana mungkin manusianya mati? Berarti bila makhluk itu mati, berarti ya kan tak punya hidup. Bila sang wayang itu tak bisa bergelar di dalam pelepah pisang itu karena tidak ada dalangnya. Coba dalangnya ada, maka bergelarlah semua wayang itu digelar oleh satu dalang. Maka esakanlah dalang dirimu di hatimu. Maknanya esakanlah Allah sebagai penciptamu di hatimu. Coba rasakan 1 menit saja di dalam duduk Anda yang ada di sini maupun pendengar yang ada di Facebook. Mari kita berlatih 1 menit saja merasakan, menemui siapa yang mendudukkan diri manusia kita, siapa yang mendudukkan badan ini. Mari kita temui, mengheningkan cipta, mulai.
selesai. Alhamdulillah. Sudah kita temui siapa yang bisa duduk itu. Apakah badan ini bisa duduk sendiri? Atau hidupkah yang duduk itu? Jika tak ada uripe Allah, apa ada duduk? Apa bisa mayat bisa duduk sendiri? Apa bisa yang tak ada bisa duduk? Yang bisa duduk ini ya yang ada. Yang duduk ini ya yang wujud. Yang duduk ini yang berkuasa atas nama-nama sesebutan apapun itu. Biliunan sesebutan nama. Duduk, berdiri, diam, berjalan, berlari. Semua itu kan hanya sesebutan nama. Jadi siapa yang menciptakan semua sesebutan itu dan pelakunya? Ya hidup ini sendiri. Bila kita sudah bisa meninggalkan kewujudan diri manusia kita di hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bisa kita pahami, terkhususnya diri pribadi saya dan kita semua, semoga dimudahkan untuk memahami paparan-paparan tentang ketuhanan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri pengajian rutinan ini, marilah kita kembangkan di dalam hati kita sholawat dzalimin taful bala, agar hati kita mau bertaubat kepada Allah untuk tidak jadi Tuhan lagi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa azbili zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa azbili zalimin bil zalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.